Uji coba daun yang dibungkus oleh aluminium foil dan daun yang tidak dibungkus oleh aluminium foil. Selain Kaila, ada yang pernah melakukan percobaan? Revan? Percobaan pompa hidrolik. Melakukan percobaan pompa hidrolik. Terima kasih. Selain Revan dan Kaila, Anissa? Pembuatan roket air. Ada lagi selain Kaila, Anissa, dan Revan? Ya, terima kasih ya untuk yang berani berpendapat. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melakukan suatu percobaan. Berarti kalian pernah merasakan sendiri. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan suatu percobaan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Ya, Selo? Untuk menyampaikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam proses. Ya, terima kasih. Menurut Selo, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui tujuan atau hasil yang ingin dilakukan atau hasil dari sebuah percobaan. Selain Selo, ada yang berani berpendapat? Grand, oke? Memberikan informasi. Memberikan informasi mengenai apa, Grand? Memberikan informasi mengenai hasil percobaannya. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, kompetensi dasar proses pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tidak hanya itu, kalian juga diharapkan bisa menyajikan tujuan, bahan atau alat, serta langkah-langkah dalam hasil percobaan. Ini adalah kompetensi dasarnya. Ada yang tahu nggak sih berarti manfaat kita atau tujuan kita belajar materi hari ini tuh apa saja tujuannya? Yang pertama ada yang tahu? Ya, Kaila? Ya, terima kasih Kaila. Yang pertama adalah diharapkan setelah proses pembelajaran kalian bisa membuat teks laporan percobaan. Selain Kaila, Anissa? Yang kedua dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Ada lagi mau berpendapat? Apa sih tujuan proses pembelajaran kita hari ini? Selain Kaila dan Anissa? Tidak ada? Ada yang laki-laki yang berani berpendapat? Tujuannya apa lagi selain menentukan struktur, membuat teks laporan percobaan? Ada lagi yang tahu tujuannya? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan semuanya perhatikan gambar berikut. Ada yang pernah merasakan hal tersebut? Pernah. Dalam pelajaran apa biasanya kalian melakukan? Ya, dalam pelajaran IPA. Selain IPA ada lagi? Waktu di kelas 8, kalian pernah melakukan suatu percobaan? Pernah. Tadi kata Kaila menguji daun yang diberi aluminium foil atau tidak diberi aluminium foil. Bagaimana sih hasilnya? Ya, Kaila, hasilnya seperti apa? Hasil pada daun yang telah diberikan yang telah dibungkus aluminium foil dalam waktu semalam, suara daun tersebut akan berubah menjadi lebih gelap dibandingkan dengan daun yang tidak dibungkus oleh aluminium foil. Ya, berarti dari percobaan tersebut kalian bisa menyimpulkan dan mendapatkan hasilnya atau mendapatkan sebuah informasi. Terima kasih Kaila. Jadi, apa sih teks laporan percobaan itu? Oke, Anissa. Percobaan adalah teks yang mengatur tentang hasil pembuktian atau data dari percobaan yang telah dilakukan. Ya, terima kasih Anissa. Menurut Anissa, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi hasil dari suatu percobaan. Ada lagi yang berpendapat selain Anissa? Silakan angkat tangannya. Apa teks laporan percobaan itu? Ada lagi? Oke, Satria. Laporan percobaan adalah teks yang percobaan. Ya, menurut Satria, teks laporan hasil percobaan, teks laporan percobaan adalah teks yang memberikan informasi dari suatu uji coba atau penelitian. Terima kasih ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian? Ya. Menjelaskan, melainkan kalian yang akan berdiskusi bersama kelompoknya.
Langsung saja Ibu akan membentuk kelompok, kemudian proses penilaian yang akan kita nilai, yang pertama ada penilaian pengetahuan, yaitu adalah hasil kelompok, hasil diskusi kelompok. Yang kedua adalah penilaian sikap. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, yang ketiga adalah tidak ngobrol ataupun main handphone. Paham? Ya, silakan berhitung dulu dari Amadeus 1 sampai 7 ya, karena akan dibentuk 5 kelompok. Ya, sampai 5 berarti 2, 3, 4, 1, 4, 1, Rema, 1, 2. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Yang mendapat kelompok 1, silakan berkumpul dengan kelompoknya di sebelah sini. Di sini kelompok 1, belum. Di sana kelompok 2, yang mendapatkan nomor 2 semuanya di sebelah sana. Di sini kelompok 3, yang mendapatkan nomor 3 semuanya berkumpul di sini. Di sini kelompok 4 dan di ujung adalah kelompok 5. Ya, silakan. Tidak menarik mejanya dalam waktu 5 menit, silakan. Kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan Ibu izinkan kalian membuka handphone ataupun membaca buku pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dalam waktu 10 menit silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Apa aja sih struktur dari teks laporan percobaan? Kemudian ada apa aja kaidah kebahasaannya? Ibu akan kirimkan videonya di grup. Kalian sudah menyimak berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks percobaan. Ada yang berani berpendapat teks percobaan strukturnya ada berapa? Silakan. Oke. Fatir dulu, Fatir. Ada berapa, Fatir? Ada 5. Sebutkan, Fatir. Pertama ada pendahuluan. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori. Yang ketiga Ada metode penelitian. Yang keempat percobaan. hasil percobaan. 5 kesimpulan. Simpulan. Terima kasih, Fatir. Nisa mau menambahkan nggak? Pendahuluan itu apa ya, Nis? Ada apa aja? Kemudian ya, terima kasih ya untuk kelompok 2, Fatir dan Anissa. Tadi Fatir sudah menyebutkan 5 strukturnya. Yang pertama ada pendahuluan. Kata Anissa, pendahuluan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada latar belakang masalah dan yang kedua ada tujuan. Ada yang mau menyebutkan struktur yang kedua apa sih? Oke, Selom, kelompok 5. Ya, yang kedua adalah landasan teori. Apa sih landasan teori, Selom? Berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian. Contohnya pengertian karbohidrat dan manfaat dan lain-lain.
Ya, katanya yang kedua adalah landasan teori. Berisi teori-teori yang akan kalian bahas dalam uji coba yang akan dilakukan. Contohnya karbohidrat adalah. Kemudian jenis-jenis makanan karbohidrat apa saja itu adalah teori. Struktur yang ketiga, oke Hugo perhatikan. Hugo tidak boleh angkat pakai tangan kiri. Oh iya. Ya. Ada 3 metode penelitian yaitu tempat dan waktu, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Yang ketiga ada metode penelitian. Terima kasih Hugo. Yang pertama ada tempat dan waktu. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah apa nih? Langkah-langkah melakukan percobaan. Struktur yang keempat. Oke, kelompok 1 dulu. Yang keempat, hasil percobaan. Itu yang berisi tentang data hasil pengamatan yang biasanya berbentuk deskripsi, tabel, dan pembahasan dari percobaan. Ya, terima kasih Briza. Hasil percobaan adalah hasil dari sesuatu yang dilakukan. Boleh disampaikan dalam bentuk tabel ataupun deskripsi. Struktur yang kelima, oke, kelompok 5, Kaila. Ya, terima kasih Kaila. Simpulan adalah hasil secara ringkas disimpulkan kembali dari hasil percobaan yang dilakukan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu adalah strukturnya. Ada yang mau ditanyakan dari struktur tersebut? Ya. Yakin? Semuanya udah paham? Ya. Selanjutnya, kalau sudah paham, kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Ada yang tahu kaidah kebahasaan yang pertama ada apa? Oke, kelompok 5, Selom. Yang pertama ada daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka? Berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan ujian. Ya, terima kasih ya Selom. Daftar pustaka adalah daftar referensi atau rujukan yang dilakukan. Kaidah kebahasan kedua, Kaila? Kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif itu dibagi lagi menjadi 2, yakni kalimat pasif, aktif transitif dan intransitif. Serta kalimat pasif itu dibagi kedua menjadi 2, yakni kalimat pasif transitif dan intransitif. Apa bedanya kalimat aktif dan pasif, Kaila? Kalimat aktif itu subjeknya melakukan sesuatu, sedangkan kalimat pasif itu subjeknya dilakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Dikenakan pekerjaan. Oke, terima kasih Revan. Ada yang mau ditambahkan oleh Revan? Kok Revan kok malu-malu gitu? Ya, terima kasih. Kaidah kebahasan yang kedua adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Perbedaan kalimat aktif dengan pasif, kalau kalimat aktif subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan kalau kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Aktif ya. Boleh aktif transitif, boleh aktif intransitif, boleh. Pendapat Fadir, berpendapat dulu Fadir. Fadir, menurut Fadir, kenapa ini disebut kalimat aktif transitif? Kenapa ini disebut kalimat aktif transitif? Karena ada objeknya. Selain ada objeknya, ada kata imbuhan nge di depan. Terima kasih. Jadi kalau kalimat pasif, kalimat aktif transitif dia memerlukan objek, sedangkan kalau kalimat aktif intransitif dia tidak memerlukan objek. Ada yang berani membuat? Berarti oke. Kalimat aktif intransitif. Ada yang berani menanggapi? Kenapa ini disebut kalimat
aktif intransitif, Kayla? Karena kalimatnya tidak memiliki objek dan Ini kalimat aktif intransitif. Ya. karena kalimatnya tidak Oke, karena dia tidak memerlukan objek. Boleh nggak cuma kalau Ibu Fatma mengajar? Boleh apa enggak kalimatnya? boleh. Boleh apa enggak kalau misalnya Ibu Fatma mengajar? Benar tidak boleh? Kenapa? Boleh nggak kalau kalimatnya cukup sampai sini? Boleh apa tidak? Kalau kalimatnya cuma cukup sampai Ibu Fatma mengajar, boleh apa tidak? Kenapa tidak, Selom? Kan cuma tidak ada predikat keterangan keempat. Apakah kalimat aktif intransitif harus ada keterangan? Tidak. Boleh nggak cuma sampai SP? Boleh. Syarat dari kalimat yang paling sederhana harus terdiri dari subjek dan predikat. Oke? Ada yang masih bingung? Ibu punya sesuatu nih yang berani nanya dari materi tadi. Ibu kasih deh. Silakan angkat tangan yang berani bertanya kepada Ibu tentang materi yang sudah kalian simak, yang belum kalian pelajari, yang belum kalian pahami. Ibu kasih deng-deng. Ya. Percobaan ada satu lagi metode penelitian percobaan dan kesimpulan. Ya. Untuk percobaan kayak gimana? Hasil percobaan. Ada yang Gren udah berani bertanya nih, hasil percobaan itu yang seperti apa? Ibu juga punya 3 bembeng lagi, siapa yang berani menjawab? Pertanyaan dari Gren. Oke. Selom, jawab pertanyaan Gren. Sampaikan ke semua teman-teman. Berdiri depan. Nah, sampaikan ke teman-teman jawaban dari pertanyaan Gren. Apa arti dari atau maksud dari hasil percobaan? maksud dari hasil percobaan adalah hasil Situ. hasil percobaan itu adalah hasil dari pengamatan atau percobaan yang telah kita lakukan. Contohnya? Contohnya Ya. Very. Ya. Ya, kenapa jeruk nipis? dia mengandung Vitamin apa? vitamin C. Apakah cuma jeruk nipis yang mengandung vitamin C? Semua vitamin. Jadi coba sampaikan ke Gren. Ya, ada yang mau membantu? Oke, Anissa maju ke depan, Anissa. Ibu kasih bembeng lagi 3 sisa. Oke. Ya, contohnya sampaikan ke teman-teman. Berdasarkan penelitian yang dipakan waktu kelas 8, ternyata nasi mengandung karbohidrat sebesar 30% dibandingkan dengan roti. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu. Silakan Sarah. Oke, Isa dan Gren. Ya, semuanya perhatikan. Contohnya, kalian ingin menguji sebuah daun, mana sih yang mengandung klorofil? Ada 2 nih, ada daun yang diberi aluminium foil, ada daun yang tidak diberi aluminium foil. Kalian ingin mengetahui warna mana sih klorofilnya yang lebih pekat? Apakah yang diberi aluminium foil ataupun tidak yang diberi aluminium foil? Ternyata dari hasil penelitian tersebut yang sudah kalian lakukan, hasil dari klorofil yang warnanya hijau adalah daun yang tidak diberi aluminium foil, warnanya lebih hijau. Sedangkan yang kebalik ya. Mohon maaf, tidak diberi aluminium foil, warnanya itu hijau pekat. Benar?
Saat kelas 8 melakukan penelitian seperti itu? Ya. Tadi juga disampaikan oleh Anissa katanya. Kandungan apa, Nisa? Ya, kandungan karbohidrat pada nasi lebih tinggi daripada roti. Itu juga hasil dari kalian lakukan, kalian akan mendapatkan sebuah hasilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan? Udah paham apa masih bingung? Ya, Kayla. Boleh nggak kalau misalnya teks laporan hasil percobaan itu kaidah bahasanya misalnya dalam kalimat Ya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kaidah kebahasaannya tidak lengkap? Kalau misalnya kaidah kebahasaannya tidak lengkap, boleh. Yang penting teks laporan percobaannya, strukturnya harus lengkap. Boleh nggak sih ketika kalian mengarang tidak ada hasil percobaannya dalam struktur itu? Tidak boleh. Kenapa? Namanya juga kan hasil percobaan, pasti akan ada hasil yang didapatkan. Boleh nggak sih Bu hasilnya tuh tidak sesuai dengan teori? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Saat kalian meneliti hasilnya tidak sesuai dengan teori? Boleh. Bisa jadi penelitiannya tidak berjalan dengan lancar. Bisa jadi kalian memasukkan zatnya tidak sesuai dengan takaran. Boleh. Namanya percobaan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan dulu? Semuanya udah paham? Ya, kalau sudah paham, silakan. Ini ada sebuah teks. Kalian susun menjadi teks yang utuh berdasarkan strukturnya. Kemudian soal yang kedua, kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Diskusi kelompok, kemudian setelah itu kalian akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, tolong kerjasama ya, tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit. Kalian tinggal menempel-nempel saja, tapi harus sesuai dengan strukturnya. Juga penjelasan apa? Ayo, segera. Ini cuma 15 menit ya. Kita akan mengundi nomor undian berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok satu mana suaranya? Oh, lemah sekali. Kelompok satu mana suaranya? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ya, lemah. Kelompok empat? Kelompok lima? Oke, kelompok dua dan kelompok lima semangat sekali. Ya, berarti kan kita akan putar ya. Rekon, silakan dibuka presentasinya. Komunikasikan aja hasil diskusi kalian. Buka dulu, Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami diskusikan atau kami tempel. Pertama ada struktur yaitu judul. Judul dari teksnya adalah menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Tujuan percobaannya. Yang lainnya perhatikan karena harus menanggapi. Yang kedua ada tujuan percobaan. Di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia selalu cenderung Ya, sampai titik aja. Dari zaman yang semakin canggih, katanya itu adalah struktur yang kedua. Sekarang struktur yang ketiga. ada struktur yang ketiga, ada alat dan bahan. Yang pertama ada satu botol air mineral. Yang kedua, kemudian sediakan alat pemotong. Yang ketiga ada kain flanel atau sumpu kompor. Yang keempat ada solder untuk melubangi, serta disiapkan air berterisi, talang, pipa serta pompa air. Kemudian, Kemudian ada langkah-langkah yang potonglah botol air mineral yang disediakan terlebih dahulu menjadi dua bagian. Lalu botolnya. Kemudian berikutnya memasukkan botol di arah menghadap ke bawah lalu dibuka dengan bagian botol yang satu ke bagian tadi. Kain flanel atau sumbu kompor yang telah disiapkan. Pasang penumpang botol aturan dan pastikan kalau sumbu dapat dipakai dengan bersih. Kemas kalau itu tanaman dapat ditasukkan di bagian atas botol yang menggunakan tangan botolnya. Keenam, bagian botol yang dibawa isinya dan air bersih. Adapun langkah kegiatan dalam percobaan kedua. Langkah kedua diawali dengan menyiapkan dalang atau lubang serta pompa. Yang kedua, buatlah lubang dengan ukuran yang sama antara yang satu dengan lainnya. Ketiga, susunan dalang atau pipa tadi sesuai dengan kelompok yang kemudian disiapkan untuk dijadikan tanaman hidroponik. Yang keempat, siapkan kereta pada berbuka. Lima, lalu pasang pompa untuk dapat mengalirkan air dengan sempurna dan bagus. Hasil percobaan 1. Dengan bahan sederhana tanaman hidroponik juga dapat tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Konsep percobaan 1 ini lebih hemat biaya dan hemat waktu. ya cukup sampai titik Amadeus. Kemudian, selanjutnya. Selanjutnya ada percobaan kedua. Tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik sebagaimana yang diinginkan. Tumbuhan juga sangat sehat untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan kedua ini tanaman hidron ini tumbuh dengan proses akan yang dialiri air nutrisi pada lapisan nutrisi, oksigen serta aliran air yang maksimal. Kesimpulannya, antara percobaan 1 dan 2, semua tanaman hidroponik tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan, namun percobaan 1 lebih murah dibanding cara 2 yang harus menggunakan pipa dan pompa. Dua-duanya memiliki hasil yang sama dan dapat digunakan dengan tepat yang sama. Ya, terima kasih kelompok 1. Coba kelompok 5 menanggapi apakah struktur yang disampaikan sudah tepat? Sudah. Berarti semua strukturnya sudah benar? Benar. Selanjutnya kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Strukturnya sama. Sudah tepat apa belum nih menurut Nisa? Sudah tepat. Kelompok 3 sudah tepat. Kelompok 4 sudah tepat. Ya, tadi yang disampaikan kelompok 1 yaitu penyusunan strukturnya adalah tepat dan benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, ada yang jawabannya berbeda dari kelompok 1? Ada yang jawabannya berbeda dari kelompok 1? Semuanya sama? Ada yang berbeda apa tidak? Ya, silakan kelompok 1 duduk karena strukturnya sudah lepas. Sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Siap-siap. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Kayla Bapak Saya Satria. kami akan menyampaikan Kaidah kaidah kebahasaan. kebahasaan dari teks percobaan yang telah kami. Yang pertama ada kalimat aktif, dua menjadi dua, yaitu kalimat aktif intransitif dan transitif. Pompa untuk dapat mengalirkan air. Pompa sebagai objek untuk dapat mengalirkan, sebagai predikat yakni imbuhan me. Lalu ada air sebagai objek. Untuk kalimat intransitifnya ada moncong botol diarahkan menghadap ke bawah. Moncong botol sebagai subjek diarahkan menghadap sebagai predikat yakni imbuhan me, dan ke bawah sebagai keterangan tempat. Lalu yang kedua ada kalimat pasif. Ya, silakan gantian yang menjelaskan kalimat pasif. Yang kedua ada kalimat pasif transitif dan kalimat pasif intransitif. Itu tanaman hidro ini tumbuh dengan proses akar yang dialiri air nutrisi. Tanaman hidro sebagai subjek dialiri predikat karena tumbuhan di dan air nutrisi sebagai objek. Yang kedua ada intransitif. Intransitif ada bibit tanaman dapat ditanamkan di bagian atas botol. Bibit tanaman sebagai subjek dapat ditanamkan sebagai predikat di tumbuhan di bagian atas botol ada keterangan tempat. Lalu yang ketiga ada penggunaan kata depan. Karena diletakkan di awal, itu adalah kata depan. Selanjutnya, Lalu yang keempat ada penggunaan konjungsi. kaitan itu sudah tepat? Sudah. Sudah. Ada yang berbeda menurut kamu? Sudah tepat. Kelompok 2, menurut kelompok 2 apakah jawaban kelompok 5 sudah tepat? Sudah tepat. Kelompok 1, apakah jawaban kelompok 5 sudah tepat? Sudah tepat. Kelompok 4, apakah jawaban kelompok 5 sudah tepat? Sudah tepat. Ya, semuanya benar ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 betul jawabannya. Silakan beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan ditunggu dulu. Sekian kaidah kebahasaan dari teks tersebut yang telah kami paparkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke. Nah, semuanya silakan duduk kembali bersama kelompoknya. Pelajaran sudah menemukan sendiri struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada yang berani menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini tuh mengenai apa aja sih? Silakan.
Oke, Satria. Tentang struktur aktivitas percobaan. Kemudian, Satu kata pasif dan aktif. Iya. Ada komponen sebagai dua. ya ada kalimat Sensitif dan aktif. Sensitif, pasif, sensitif. Kalau ada aktif sensitif, aktif sensitif. Kesepakatannya gimana? Apa? Terima kasih Satria. Beri tepuk tangan dulu untuk Satria. Ya, ada yang mau menambahkan dari pendapat Satria? Kata Satria, kita sudah mempelajari teks laporan percobaan, strukturnya, kemudian kaidah kebahasannya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Ada yang mau menambahkan? Oke, Selom. Kita dapat belajar menentukan struktur laporan percobaan dan kita menentukan kaidah kebahasaannya. Ya, terima kasih Selom. Kita di sini belajar menentukan strukturnya dan kaidah pembahasannya dari teks laporan percobaan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Materinya sudah paham? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, Ibu mau coba tanya dulu sama satu orang untuk mengetahui apakah jelas apa tidak. Erian. Erian kan tadi sudah menemukan tuh struktur dan kaidah kebahasaan. Kalimat apa yang tidak memerlukan objek? Ya, kalimat apa yang tidak memerlukan objek? Intransitif. Kalimat intransitif. Ya, terima kasih Erian. Jangan lupa materinya terus dipelajari. Minggu depan kita akan melakukan penelitian atau uji coba.